Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua para siswa-siswaku? Alhamdulillah semuanya sehat. Bertemu kembali dengan Bu Dina di pembelajaran biologi. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Oke, siapkan alat tulisnya. Silahkan simak video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan video kali ini kita akan pelajari tentang sel unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Sedangkan pada aspek keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perhatikan dulu hierarki atau satuan kehidupan. Pada sel kali ini kita akan mempelajari pada bagian hierarki sel dan molekul. Saya ulang, sel dan molekul. Pada video pembuka, model menyatakan bahwa nasi berasa manis. Itu menunjukkan bahwa nasi mengandung senyawa karbohidrat. Karbohidrat mempunyai rasa manis. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang senyawa kimiawi penyusun sel. Kimiawi penyusun sel. Jadi pada dasarnya bahwa sel adalah tersusun oleh senyawa kimiawi. Senyawa kimiawi penyusun sel ada dua kelompok, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik meliputi ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Suatu senyawa kimiawi disebut organik apabila dalam komponennya tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen secara bersama-sama. Untuk senyawa anorganik, yaitu penyusun sel meliputi senyawa anorganik penyusun sel meliputi air, oksigen, dan garam mineral. Senyawa organik penyusun sel satu yaitu tadi karbohidrat. Karbohidrat merupakan polisakarida tersusun oleh rantai monosakarida. Dengan demikian, unit terkecil penyusun karbohidrat adalah monosakarida. Unsur penyusun terkecil dari tiap monosakarida adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis monosakarida ada 3 macam, yaitu triosa, pentosa, dan heksosa. Triosa tersusun oleh 3 atom C, yaitu kelompok aldehid dan keton. Sedangkan pentosa merupakan monosakarida yang tersusun oleh 5 atom C, yaitu ada ribulusa dan ribosa. Kemudian yang berikutnya adalah heksosa, yaitu monosakarida yang tersusun oleh 6 atom C. Contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian berikut ini contohnya yaitu glukosa, monosakarida. Jika bergabung dengan monosakarida, glukosa akan menyusun maltosa, di mana maltosa merupakan gabungan antara monosakarida glukosa dengan monosakarida glukosa, maka ini adalah kelompok disakarida. Kelompok disakarida yang lain adalah sukrosa. Sukrosa adalah susunan tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Selulosa merupakan polisakarida yang menyusun dinding sel tumbuhan. Selulosa berfungsi melancarkan pencernaan. Di sini ditunjukkan bahwa selulosa terdiri atas banyak monosakarida. Ini monosakarida yang bergandengan menyusun rantai polipeptida. Jadi di sini bahwa dinding sel tumbuhan disusun oleh
selulosa atau biasa disebut dengan serat selulosa. Kemudian contoh polisakarida atau karbohidrat yang lain dalam tubuh ada pati, amilum, ada selulosa tadi adalah di serat tumbuhan, dan ada kitin. Kitin adalah senyawa penyusun kerangka luar pada arthropoda dan juga penyusun dinding sel pada jamur atau fungi. Kemudian yang contoh yang lain adalah glikogen atau yang biasa disebut dengan gula otot. Kitin merupakan polisakarida yang menyusun eksoskeleton serangga dan penyusun dinding sel jamur. Kitin dapat dimanfaatkan sebagai benang untuk operasi. Dia dapat terurai setelah luka atau bekas jahitan sembuh. Senyawa organik yang kedua adalah protein atau polipeptida. Protein merupakan polipeptida yang tersusun oleh rantai panjang asam amino. Unsur penyusun asam amino yaitu atom C, H, O, dan N, atau C, H, O, dan P, atau C, H, O, dan S. Jadi di sini unsur N bisa diganti dengan P atau diganti dengan S. Unit penyusun dari protein adalah asam amino. Asam amino ada 20 macam. Berikut rantai polipeptida atau protein. Di sini satu lingkaran ini adalah asam amino yang terdiri dari ada 20 macam tadi. Itu mungkin berupa rantai yang panjang. Berikut beberapa jenis asam amino yang ada 20 macam meliputi glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, triptopan, prolin, serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, arginin, dan histidin. Yang berikut adalah gambar struktur dari beberapa macam asam amino. Beberapa contoh protein dalam kehidupan yaitu ada jaring laba-laba, kemudian hemoglobin dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, mengikat oksigen atau CO2. Contoh yang berikutnya adalah enzim. Enzim berfungsi untuk mempercepat reaksi. Contohnya adalah enzim pencernaan. Kemudian ada juga enzim untuk fotosintesis. Senyawa organik yang ketiga adalah lemak. Lemak tersusun oleh unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen. Unit terkecil penyusun lemak adalah asam lemak dan gliserol. Lemak ada dua kelompok, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh yaitu suatu lemak jika pada suhu ruang berupa padatan, contohnya adalah mentega. Sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak yang jika pada suhu ruang berupa cair, adalah minyak nabati dan minyak ikan. Berikut adalah struktur penyusun lemak. Satu unit penyusun lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Berikut adalah contoh asam lemak, 3 asam lemak dengan 1 gliserol yang disebut dengan triasil
gliserol. Berikut contoh lemak dalam kehidupan adalah lemak nabati. Ini ada contoh minyak kelapa. Kemudian ada minyak hewani, yaitu minyak ikan. Senyawa organik yang keempat adalah asam nukleat atau polinukleotida. Asam nukleat ada dua tipe, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat disebut juga polinukleotida. Satu unitnya disebut nukleotida. Satu unit nukleotida tersusun oleh basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen ada dua jenis, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Sedangkan basa purin di sini ada dua macam, yaitu adenin yang disingkat dengan huruf A besar dan guanin yang disingkat dengan huruf G besar. Basa pirimidin ada tiga macam. Sitosin disingkat dengan S atau C, timin disingkat dengan huruf T besar, dan urasil disingkat dengan U besar. Sedangkan gula pentosa ada dua jenis, yaitu ribosa yang menyusun RNA dan deoksiribosa yang menyusun DNA. Yang termasuk asam nukleat tadi sudah disebutkan adalah contohnya DNA, deoksiribonucleic acid atau yang biasa disebut GAN, dan RNA adalah ribonucleic acid. DNA merupakan rantai ganda yang terpulir. Rantai ganda ini satu rantai dan yang lainnya adalah satu yang rantai. Ini rantai ganda yang terpulir atau yang biasa disebut double helix. Dan RNA merupakan rantai tunggal, satu rantai tunggal. Satu unit asam nukleat adalah nukleotida. Satu unit asam nukleat adalah nukleotida. Ini satu unit. Nukleotida terdiri atas basa nitrogen, kemudian gula pentosa, dan gugus fosfat. Kesimpulan, sel disusun oleh molekul organik dan anorganik untuk mendukung aktivitas sel. Demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat, senantiasa sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.